Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir, mahasiswa PPG Daljab tahap 2 IAIN Pekalongan. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktek pembelajaran yang akan saya sajikan adalah menggunakan metode problem solving. Menurut Petkin, bahwa model pembelajaran problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Semoga apa yang saya sajikan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Monggo kita saksikan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan limpahan berkah yang luar biasa rahmat dari Allah hari ini dan seterusnya. Sebelumnya saya perhatikan masih ada yang belum berangkat ya. Oke ya. Kemudian mungkin ada yang tahu alasannya nggak berangkat, sakit mungkin ya. Nah, ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa dulu. Sama-sama kita baca doa. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan dibacakan doa tadi, apa yang kita harapkan dari pembelajaran pada hari ini dan seterusnya memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan untuk materi pada hari ini, kita akan mengambil materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu dekat dengan Allah dengan subtema adalah Asmaul Husna. Ya, percaya, bagus. Kalau iman secara istilah, ada yang tahu juga? Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu bagus. Jadi iman itu kalau secara bahasa artinya percaya, yakin. Nah, kalau secara istilah maka mempunyai arti aqidatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Saya ambil contoh sholat. Orang kalau sudah yakin sholat itu wajib, percaya bahwa sholat itu wajib, maka bukan cuma hatinya saja, mulut sudah juga mengatakan wajib, maka kita buktikan ketika datangnya waktu sholat, kita juga mengerjakan sholat. Dari apa yang telah kita pelajari dengan suatu aksi, suatu tindakan, bahwa melalui demonstrasi siswa dapat memodifikasi, mengolah, menalar dan juga menyaji dalam ranah yang konkret. Tujuan yang selanjutnya adalah melalui kegiatan membandingkan makna masing-masing al-asmaul husna. Nanti kita bandingkan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan kemudian tujuan terakhir nanti melalui demonstrasi juga kita dapat mengkombinasikan makna al-asmaul husna, baik al-karim, al-mu'min sampai al-akhir ya, dengan sifat-sifat Allah. Baiklah, itu untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, yang akan
kita laksanakan metode yang ingin kita tampilkan pada hari ini, kita akan memakai metode problem solving. Ya. Kalau mungkin selama ini kita lebih senang dengan metode yang itu saja, semisal metode yang monolog, yaitu metode ceramah, itu tentunya tidak tercipta suatu interaksi, terutama dari siswanya ataupun dari kalian semua untuk lebih aktif. Tapi dengan memakai metode problem solving ini diharapkan justru peserta didik ini atau kalian akan lebih aktif lagi, akan lebih mudah memahami, ya, karena ada suatu kita pola pikir kita ataupun pemikiran kita akan lebih terpacu, lebih terpancing lagi untuk mampu mengkreatifkan apa yang ada dalam dirinya masing-masing. Ya, jadi nanti kita akan terapkan problem solving. Maka kita akan membuat beberapa kelompok. Jadi silakan nanti kita bikin kelompok. Ya, kira-kira kita bikin kelompok 3 lah. Ya, kira-kira udah cukup mewakili. Jadi masing-masing silakan membuat kelompok. Mungkin kelompok A, B, dan C. Nah, dari kelompok tersebut ini silakan nanti mungkin, mohon maaf, ini kelompoknya A sebelah sini ya. Silakan nanti pegang ini. Kelompok yang B, tengah mas apa? Ini kelompok yang C. Nah, dari kelompok tersebut silakan kalian, mungkin bagaimana caranya, agak berhadapan juga boleh. Silakan mulai sekarang di kelompok dulu, monggo. Bikin kelompok, tidak apa-apa. Ya mungkin ada berapa ini? Mungkin masing-masing kelompok ya ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4 boleh. Ya. Silakan. Kelompok ini, pembelajaran ini, silakan kalian buka yang terkait dengan bab yang sekarang kita pelajari. Di sana ada subtema tentang Asmaul Husna. Nah, ya, silakan di sana ada bahwa Asmaul Husna itu kalau di dalam bab tersebut, ya, Asmaul Husna tentu masih ingat. Ini sesuatu yang masih familiar, sangat familiar bagi kita semua. Bahkan mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu yang mungkin madrasah atau apa, sebelum memulai aktivitas pembelajaran biasanya dibacakan bersama-sama. Ada yang seperti itu. Tapi bukan itunya, yang penting bahwa untuk materi kali ini adalah kita mencoba menganalisis ataupun mencoba mendiskusikan dari beberapa Asmaul Husna yang kebetulan untuk bab ini adalah ada sekitar 7 sifat dalam Asmaul Husna. Maka saya minta Pak Intan nanti dari kelompok itu masing-masing ada paling tidak untuk kelompok A silakan untuk sifat Asmaul Husna yang Al-Karim silakan. Untuk yang kelompok yang B silakan untuk sifat Asmaul Husna Al-Jami. Al-Jami, dan kelompok yang C sifat Asmaul Husna yang Al-Madlu. Nah, silakan bisa digali, mungkin dari dalilnya apa, pengertiannya apa, kemudian mungkin hikmahnya apa dan sebagainya, itu silakan. Nah, itu kertas yang saya bagikan tadi, silakan untuk sebagai lembar kerja kalian. Bisa dituliskan di atasnya sifat Asmaul Husna Al-Karim, maka pengertiannya apa, kemudian dalilnya secara ayat misalkan ada, silakan surat apa, kemudian kalau hadisnya misalkan ada ya silakan tulis, atau juga mungkin contohnya barangkali ada. Sama, kelompok yang lain juga sama. Misalkan yang kedua Al-Jami juga sama. Kelompok B sifat Al-Asmaul Husna Al-Jami, pengertiannya apa, dalilnya apa,
mungkin juga contohnya. Nah, yang C adalah kelompok C, yaitu al-adlu. Maka sama juga kelompok C, sifat asmaul husnanya al-adlu. Pengertiannya apa, dasarnya apa, ataupun dalilnya apa. Silakan. Nah, silakan. Sudah selesai? Dan nanti kalau yang sudah selesai, silakan mungkin salah satu untuk mempresentasikan temuan yang kalian temukan. Gak usah malu mungkin punya teman seperti apa. Nah, inilah teman kita. Seperti itu. Jadi kita mengekspresikan dari apa yang telah kita temukan. Tekan dulu. Dimensi. Baik. Barangkali kalau yang sudah bisa langsung mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya, silakan. Mungkin kelompok apa? Kelompok A dulu. Silakan mungkin salah satu bisa mempresentasikan. Kelompok yang lain bisa silakan Mbak, mungkin salah satunya ya, maju dulu sini, sebelah sini. Silakan dipresentasikan. Mbak, mungkin yang lain bisa memperhatikan juga. Ya, silakan mulai. Secara bahasa mempunyai arti yang maha melihat, sedangkan secara istilah yaitu yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Infitar ayat 6, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Nah, contoh-contoh sifat yang meneladani meneladani asmaul husna al-karim adalah salah satunya 1. Gemar bersedekah dan berinfak. 2. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dikumpulkan. Monggo mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 salah satu dulu boleh. Yang lebih siap dulu mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 salah satu. Nah ini emasnya atau siapa silakan ya sebagai juru bicaranya. Ayo mungkin salah satu, tidak apa-apa. Maju sini. Tadi kelompok 1 sudah cukup baik ini, ya. Sana tentang Al-Karim yang memang secara bahasa
banyak sebenarnya. Nah, itu sesuai dengan Al-Infitor ayat 6 dalilnya. Ya, silakan kelompok berapa? 3. Maju Mas, silakan satu mempresentasikan. Ya, Mas, pokoknya. Ya, tidak harus dengan ayatnya, cukup dengan artinya juga boleh. Ya, yang penting memang itu dalilnya tentang asmaul husna itu. Jadi tidak harus kita sesuai ayatnya bunyinya seperti apa. Kalau mau dengan ayatnya ya jauh lebih baik. Silakan mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 yang lebih siap dulu yang sudah selesai. Ya, monggo Pak atau Masnya salah satu silakan maju dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo Mbaknya silakan Mbak. Ya tidak apa-apa salah satu ya belajar ya, semuanya belajar gitu. Karena faktanya mau di depan nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya, banyak sisi-sisinya. Ya, yang sudah siap, semuanya akan maju sesuai kelompoknya. Ya, mungkin nanti kelompok 1 sekarang kelompok 2 ya, silakan Mas. Ya, jadi kelompok 2 atau kelompok B silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 membacakan Ya, alat dulu. Ya, sama. alat itu artinya wajib dari sifat al-adlu yaitu wa huwa samiul alim. Artinya setelah sempurnalah kalimat Tuhan sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am 11. Serta sifat al-adil. Sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 atau kelompok C sudah. Sekarang kelompok 2 silakan. Salah satunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Monggo salah satunya atau salah tiganya. Monggo salah satu mungkin Mbaknya. Ya gimana kelompok 2 ini? Kalau kelompok 2, ayo Masnya ini. Nah, jadi imamnya ini ya, aja apa-apa. Ya, jadi semua juga teman juga. Ayo, jadi ayo Mas atau Mbaknya monggo. Nanti kita juga maju paling presentasinya berapa jam gitu ya? Berapa menit paling dulu. Ya, Mbak silakan. Ya, silakan.
Ya. Saya Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rizky ingin menjelaskan pengertian al-asmaul husna al-jami. Pengertian al-jami secara bahasa artinya yang mengumpulkan atau menghibur. Dari al-jami adalah Rabbana inna tajamuna siyawil Rabbani inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada adanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku janji. Surat Al-Imran hikmah dalam Asmaul Husna Al-Jami adalah ini dari sesama manusia dan makhluk Allah yang lain secara baik. Ini teman dan sahabat yang bisa membawa kebaikan dan memperbaiki reaksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Secara umum apa yang telah kalian laksanakan atau kalian cari secara umum sudah baik. Namun demikian perlu perlu saya sampaikan lagi. Ini untuk kelompok yang pertama. Secara umum sudah baik. Di sana adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai Asmaul Husna yaitu Al-Karim. Baik. Bahwa pengertian Al-Karim itu mungkin banyak yang mengartikan Al-Karim itu Maha Mulia. Maha Mulia, Maha Memberi, ya, Maha Dermawan dan sebagainya. Tapi perlu kita ketahui juga, ini luar biasanya Allah dengan Al-Karim itu, Allah Maha Memberi, bahkan memberinya Allah itu lebih dari apa yang kita minta. Allah memberi lebih baik dari apa yang kita minta. Allah memberi sebelum kita minta. Allah memberi apa yang sesuai kita minta. Jadi betul-betul Allah itu dengan sifat karimnya itu akan memberikan apapun yang hambanya ataupun manusia itu inginkan. Tentu bertolak belakang dengan manusia. Mohon maaf nih, kalau manusia mungkin diminta 1 kali, 2 kali mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau diminta berulang lebih dari 2 kali, mohon maaf, biasanya kalau manusia masih menggerutu ya. Nah, itu manusiawi. Tapi Allah tidak. Al-Karim, bahkan dengan sifat Al-Karimnya itu, semakin kita meminta, sering meminta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Kenapa? Sebab kalau kita semakin meminta, sering meminta kepada Allah, itu mengindikasikan kita sadar bahwa kita itu hanya makhluknya Allah. Justru sebaliknya, ketika Allah tahu ada hambanya, ada manusia yang sama sekali tidak pernah meminta kepada Allah, maka akan mengatakan bahwa itu makhluk yang sombong. Dia sudah tidak butuh lagi kepada Tuhannya. Kemudian tadi presentasi dari kelompok 3 atau kelompok C, yaitu sifat al-asmaul husna al-adl atau al-adlu. Nah, di sana mengatakan Allah artinya maha adil. Ini perlu juga kita pahami juga. Adilnya Allah berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Mohon maaf ini. Pemahaman manusia kalau adil itu sepertinya yang penting tidak ada pihak yang dirugikan, itu ya. Bahkan kecenderungannya kalau nggak ada pihak yang dirugikan, yang penting itu sama rata, seolah kayak begitu. Padahal pengertian untuk perlu saya sampaikan lagi. Ini untuk kelompok yang pertama, secara umum sudah baik. Di sana adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai Asmaul Husna yaitu Al-Karim. Baik. Bahwa pengertian Al-Karim itu mungkin banyak yang mengartikan Al-Karim itu Maha Mulia. Maha Mulia, Maha Memberi. Tentu bertolak belakang dengan manusia. Mohon maaf nih. Kalau manusia mungkin diminta 1 kali, 2 kali mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau diminta berulang lebih dari 2 kali,
Mohon maaf, biasanya kalau manusia masih menggerutu ya. Nah, itu manusiawi. Kemudian tadi presentasi dari kelompok 3 atau kelompok C, yaitu sifat al-asmaul husna al-adl atau al-adlu. Nah, di sana mengatakan Allah artinya maha adil. Ini perlu juga kita pahami juga. Adilnya Allah berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Mohon maaf ini. Pemahaman manusia kalau adil itu sepertinya yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Pengertian adil secara hakikat itu adalah apa? Memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tidak bisa kemudian sama rata itu pasti adil, tidak juga. Coba di antara kalian kan mungkin punya adik di rumah. Itu saya yakin kalau orang tua kasih uang saku pasti berbeda. Ya, kalau yang tingkatan SLTA atau SMK bagaimana? Mungkin orang tua kasih yang lebih banyak jumlahnya daripada yang masih SD. Itu kalau kemudian mau mengatakan bahwa adil harus sama rata, yang SD dikasih 20.000, yang SLTA atau SMK dikasih 20.000. Kira-kira yang protes siapa? Tentu yang SMK. Masa saya 20.000, adik saya 20.000. Kalau yang SD-nya ya mesti sangat gembira. Kira-kira bagaimana? Saya yakin yang SMK protes. Masa, Bu gimana ini Bu? Bu jajan aja paling harganya sekian, belum bensinnya, belum dan sebagainya. Jadi sama rata belum tentu adil. Nah ini penjelasan. Jadi sekali lagi adil kalau menurut Allah itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Oke. Kemudian presentasi kelompok terakhir atau kelompok 2 ini kebetulan itu mengatakan terkait dengan al-asmaul husna itu al-jami, yaitu Allah adalah zat yang maha mengumpulkan. Baik. Di sini secara umum ya disampaikan mengatakan bahwa dalilnya sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 9. Kemudian hikmahnya mengatakan hidup dengan sesama manusia dan makhluk Allah yang lain secara baik. Jadi begini, dengan sifat al-jami'nya Allah, kita tadinya nggak pernah berpikir kita akan sekolah di sini. Kita sebelumnya nggak pernah merencanakan, tidak pernah menerka nanti teman saya si A, si B dan seterusnya. Nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi begitu kita masuk di sini, ternyata teman saya ada yang dari berbagai desa, dari berbagai sekolah. Nah, itu menunjukkan al-jami'-nya Allah. Kita tidak tahu tadinya akan dikumpulkan dengan siapa, tapi Allah mengumpulkan kita dalam kelas yang sama, mengumpulkan kita dalam ruang lingkup yang lebih besar, mungkin sekolah yang sama. Itu di luar bahasa kita mungkin apa? Di luar ekspektasi kita. Tapi itulah wujud atau bukti bahwa Allah mempunyai sifat al-jami'. Baik. Jadi dari rangkaian pembelajaran pada hari ini, ya sekali lagi akan saya tekankan bahwa ini terkait dengan asmaul husna. Bahwa asmaul husna itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah sangat familiar bagi kita. Nah, asmaul husna itu sendiri artinya ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan daripada pemahaman asmaul husna. Silakan mungkin asmaul husna. Ya silakan. Nama-nama Allah yang baik. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin asmaul husna ya. Nah, nama-nama Allah yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Baik. Itu asmaul husna. Kemudian ada yang bisa menyebutkan berapa itu jumlah asmaul husna? Bagus ya. Asmaul husna itu keseluruhan ada 99. Ya, jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini tadi disebutkan pertama bahwa asmaul husna adalah
nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian jumlah daripada Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99. Jadi kira-kira dengan metode pembelajaran seperti tadi, menurut kalian itu sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang mengasihkan atau sesuatu yang membuat kita menimbulkan ketertarikan? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Tidak apa-apa, jadi wah itu bosan kayaknya gini ya. Karena begini, saya sampaikan pembelajaran seperti ini karena problem solving itu kita menitik beratkan, mengupayakan supaya peserta didik itu yang lebih aktif lagi. Jadi kalau dari kita, tentu kita akan lebih terbuka, akan lebih memahami. Berbeda kalau kita hanya diberi, ditransfer, dikasih, itu biasanya hanya menerima. Kalau posisi kita sebagai orang yang menerima, biasanya kurang begitu melekat, kurang begitu membekas dalam diri kita. Tapi kalau keluar dari kita, biasanya ada hal yang lebih membekas atau lebih mengingat dari apa yang telah kita curahkan itu. Jadi intinya pembelajaran problem solving ini adalah sesuatu yang menarikkah atau mungkin membosankan? Menarik ya? Jadi mungkin dengan cara seperti ini di lain kesempatan mungkin kita bisa coba lagi, atau kita bisa mencoba dengan pembelajaran yang lain. Untuk pembelajaran yang akan datang, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab tentang anak muda, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, untuk mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dengan harapan begini, bahwa doa kafaratul majlis itu adalah doa yang kita panjatkan, ya, karena kita berharap apa yang telah kita pelajari itu setidaknya ada yang masuk dalam pikiran kita. Betul-betul bisa kita cerna dengan pemikiran kita. Jadi tidak seperti numpang lewat saja. Karena memang itu salah satu hikmah daripada doa kafaratul majlis. Di samping yang paling utama adalah doa kafaratul majlis akan dibacakan. Ketika doa itu dibaca, bahkan sebelum kita keluar dari majlis, sebelum kita keluar dari kelas, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Mari boleh kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.